Jangan terus ada batunya, jangan dianggap wah pohon ini ada kekurangannya, ada kelemahan. Jangan seperti itu, teman-teman. Soalnya medan hidup setiap pohon itu tidak sama, teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bonsai yang tumbuh di batu atau hidup di batu, teman-teman ya. Nah bonsai tumbuh di batu atau ditaruh di batu atau ditanam di batu itu banyak macamnya, teman-teman. Nah otomatis penilaiannya pun juga beda-beda, teman-teman ya. Dari sudut pandangnya beda-beda ya, perspektifnya juga beda, teman-teman. Contoh, ini ada bonsai yang saya pasang di batu sekitar 3,5 tahun yang lalu, teman-teman, atau 4 tahun yang lalu ya. Ini bonsai serut. Jadi ini ditanam ketika bonsai serut masih bahan, teman-teman ya, bukan jadi kayak gini ya. Ini saya menganggapnya sudah semi panorama, teman-teman ya. Semi panorama. Kalau ini satu pohon dibikin slanting atau cascade, itu namanya sudah cascade ya. Ya bisa disebut on the rock juga ya, atau bonsai tumbuh di tebing gitu ya. Cuman kalau kita pakai satu pohon, ini terlalu tinggi batunya. Nah, kalau ini sudah disebut panorama, teman-teman, batunya tinggi pun nggak apa-apa ya, asalkan kita lihat masih enak ya. Kecuali kalau batunya setinggi ini, pohonnya kecil gitu ya. Kebetulan ini kan banyak pohon, teman-teman, tidak satu pohon. Jadi ini saya sebut panorama itu karena ini banyak pohon, banyak batang ya. Dan dia punya mahkota banyak, teman-teman, nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih dari 2 pohon mungkin sudah bisa dikatakan bonsai panorama, teman-teman ya. Panorama itu kan kita menjelaskan tentang keindahan alam ya, seperti tumbuh di pinggir pantai, di karang gitu ya. Nah itu kan pemandangannya bagus, teman-teman ya. Nah dia ditumbuhi pohon-pohon, nah itu juga disebut panorama alam. Jadi tidak masalah, teman-teman ya. Ini dikonteskan pun juga dinilai, teman-teman ya, juga dinilai, teman-teman. Nah kemarin itu saya banyak dengar bonsai dipasang batu itu punya kelemahan. Nah, sebenarnya tidak semuanya, teman-teman ya. Ya memang ada. Kadang pohon formal kakinya kurang, dikasih batu, ditempeli batu aja satu gitu, menutupi kekurangan kaki yang di belakang tidak ada. Nah seperti itu ada, tapi tidak semuanya bonsai yang dipasang di batu atau tumbuh di batu itu dianggap kekurangan, teman-teman. Nah contohnya ini, teman-teman. Nah ini bonsai ini sebenarnya tidak di batu, teman-teman. Tidak di batu, ada kakinya. Kakinya ada. Kenapa saya pasang batu? Satu, karena kalau saya pasang batu yang menjorok agak, jadi dia agak menebing miring sesuai pertumbuhan pohon ini ya, kejar-kejaran ini, di sini tinggi, di sini merendah, itu menurut saya lebih cakep, teman-teman. Kalau saya memakai tanah, nggak pakai batu lah, nah, tanah nanti bisa longsor ya kalau kesiram ya. Sedangkan antara batu dan pohon itu di alam sudah gimana ya, sudah pasangannya, teman-teman ya, nggak masalah. Kecuali kalau ini saya pasang kayu, nah atau plastik ya, saya pasang kayu atau plastik, nah itu yang menyalahi adat ya, menyalahi aturan ya. Natural ini. Jadi ada. Memasang batu pun kalau memang serasi sama pohonnya tidak masalah ya. Jadi menurut saya ini sudah jangan dianggap kekurangan, teman-teman ya. Mungkin wah ini pohon ini dipasang di batu mungkin kakinya kurang. Jangan seperti itu. Tidak semuanya pohon yang saya pasang di batu itu punya kekurangan di kaki mungkin ya. Karena balik lagi, teman-teman, satu selera juga ya. Selera. Kadang kaki bagus pun bisa juga dipasang batu karena seneng kalau pohon tumbuh di batu. Nah itu juga berpengaruh, teman-teman. Tidak pohon dikasih batu itu punya kekurangan, tidak semuanya, teman. Ada ya memang, tapi tidak semua. Nah seperti ini on the rock, teman-teman ya. Jadi ini ditancapkan sejak kecil. Nah satu pohon ini on the rock. Nah ini harus pohon sama batunya harus serasi
harus serasi juga teman-teman ya. Jangan sampai kebesaran batu, jangan sampai kebesaran pohon ya. Kebesaran pohon nanti ya kesannya batu itu sebagai apa gitu loh. Nah, fungsi batu di sini teman-teman ya. Adanya batu sini itu menandakan kalau pohon ini tumbuh di pinggir tebing, teman-teman. Anggap aja ini tebing. Pohon ini tumbuh di pinggir tebing. Nah, tebingnya nggak harus kita bikin tinggi teman-teman ya. Jadi seperti ini aja sudah orang bisa membayangkan kalau pohon ini tumbuh di pinggir tebing gitu aja. Jadi kita serasikan komposisinya antara batu dan pohon. Kalau kita lihat enak ya sudah. Kalau kita bikin batunya segini lah, mungkin itu yang tidak enak teman-teman ya. Nah seperti ini on the rock. Nah on the rock itu tidak hanya tumbuh di pinggir tebing teman-teman, dia bisa tumbuh di atas batu seperti itu. Nah itu on the rock juga. Nah balik lagi masalah batu mau dibesarkan mau dikecilkan itu terserah selera yang membuat. Tapi kalau mau dikonteskan harus seirama teman-teman, harus serasi dan seirama. Antara batu dan pohon itu harus komposisinya harus serasi dan seirama teman-teman. Nah kalau batu ini mungkin arahnya ke sini, nah miring ke sini kan nggak seirama teman-teman ya. Nah itu contohnya. Logika alamnya kalau seperti ini kuat ya. Jadi pohon condong akar ke sini karena di sini ada tebing. Nah seperti itu juga seirama teman-teman ya. Jadi batunya mengerucut ke ujung, di sini di belakang tinggi. Nah pohon ini menjorok ke sini otomatis dia memanjang, cabangnya memanjang ke kiri. Anggap aja di belakang itu tebing yang belakang dan mungkin sinar atau udara banyak dominan di sini. Bonsai di batu panorama itu, jadi ada panorama itu yang kita lihat mungkin agak jarak berapa meter ya. Anggap aja kita melihat pemandangan yang agak jauh, kalau kita lihat dari dekat mungkin kurang indah. Nah itu harus pinter-pinter yang menilai teman-teman, yang melihat ya, yang bisa merasakan. Nah itu susahnya panorama itu, terkadang menilai panorama itu tidak semuanya disamakan. Adanya kita gini teman-teman ya, kita menaruh lukisan itu di ruang tamu. Kalau ruang tamunya kecil, lukisannya besar, pemandangan tapi lukisannya besar. Nah apa teman-teman bisa fokus untuk melihat keseluruhannya? Kan enggak tentunya. Jadi akhirnya terkesan kita nggak bisa melihat seluruh yang ada, komponen yang ada, karya yang kita tampilkan ini teman-teman. Coba aja teman-teman punya lukisan besar ya, mungkin 2 meter. Nah ruangannya pun 3 meter, ruangan tamunya 3 meter, lukisannya 2 meter. Itu tidak terkesan. Kalau itu pemandangan teman-teman ya, itu teman-teman tidak akan bisa menikmati pemandangan itu secara utuh teman-teman. Tapi lain teman-teman ya, meskipun lukisannya besar itu, lukisannya besar 2 meter, ruangnya 3 meter, tapi kalau teman-teman lukisan itu hanya satu, mungkin lukisan macan ya, lukisan macan atau lukisan foto, nah itu lain teman-teman ya. Akhirnya kita bisa melihat dengan jarak 3 meter pun. Nah seperti itulah perspektifnya, jarak pandang lihat itu seperti itu. Sama dengan bonsai teman-teman, lukisan pemandangan yang luas, renih ya, di situ ada, pokoknya ada pemandangan sungai, ada persawahan apa. Kalau kita taruh di ruangan kecil, lukisannya besar, kita tidak akan bisa melihat dengan pas teman-teman ya, dengan enak lah. Tapi kalau kita lihat agak jauh, wah kita bisa melihat dengan detail dan membayangkan, wah itu sawah, itu sungai, nah seperti itu. Tapi kalau lukisan itu kita cuman satu, singa atau macan, nah mungkin lebih detail. Nah seperti bonsai juga, satu pohon formal ini kalau kita tonton itu jarak 1 meter sudah enak. Kalau dengan bonsai ukuran medium teman-teman ya. Nah lain kalau ini ukurannya lak, mungkin teman-teman jarak 1 meter kurang enak ya, mungkin teman-teman mundur lagi melihatnya. Nah agar lebih
detail ya, karena dia tinggi. Nah, sama juga kita melihat panorama ya, lain jarak pandangnya sama bonsai satu pohon lain teman-teman ya. Nah ini termasuk panorama teman-teman ini. Nah jadi banyak pohon dan dibikin kesan ada goa, ada sungai nanti. Nah itu jadi ada unsur pemandangan alamnya lah. Tapi kita tidak boleh melupakan tatanan bonsainya teman-teman ya, komposisi bonsainya ya. Anggap aja ini bonsai rap lah kalau tidak ada batunya. Nah kalau ini nggak ada batunya jadi bonsai rap teman-teman ya. Nah ini ada pohon akar yang nyambung sini. Kalau ini dibuang batunya, ini jadi bonsai rap. Yang penting tatanan pohon-pohon ini harus proporsional teman-teman ya. Besar segini, tinggi seberapa, batang besar segini, cabang seberapa, itu harus proporsional ya. Nanti kita lihat tetap akan enak. Jadi kalau memang juri nggak suka batunya ya nilai aja pohonnya. Tapi sebenarnya menilai panorama ini harus keseluruhan teman-teman ya. Antara batu dan pohon itu harus kita nilai dengan semuanya ya. Harus kita nilai semuanya ya. Makanya memasang batu itu terkadang tidak mudah teman-teman ya. Kalau nggak pas jadi malah jelek. Nah ini salah satu contoh bonsai yang teman-teman ya. Ini masuk juga panorama teman-teman. Nah ini dia tidak tumbuh di batu teman-teman. Ini tidak tumbuh di batu. Batu hanya sebagai penopang ya. Penopang kalau pohon ini menandakan dia tumbuh di pinggir tebing ya. Nah awalnya dia tumbuh di pinggir tebing. Nah agar terkesan lebih alam lah teman-teman ya. Jadi kenapa pohon akar bisa ke sini semua, pohon bisa meliuk ke sini semua, karena di sini ada tebing teman-teman ya. Ini kita drama alamnya ya, logikanya ya. Kenapa kok akar bisa lari ke sini kok nggak ke sini ya, sini kok nggak ada. Nah karena di sini ada tebing. Nah di batu ini cuman kita tempel teman-teman, nggak, ini bukan pohon di batu loh teman-teman ya, ini bukan panorama di batu, bukan. Jadi batu itu hanya untuk memperkuat karakter tumbuh pohon ini, logikanya ya, kenapa pohon ini bisa meliuk ke kiri semua. Nah seperti itu. Nah kalau yang ini masuk panorama teman-teman ya, jadi seperti tanah lot teman-teman. Nah ini kita melihatnya agak jauh teman-teman, kalau bukan di video ya, kalau langsung agak jauh, bukan dekat sini. Kalau kita dari dekat sini ya nggak bisa membayangkan, oh ini pohon di batu aja. Jadi kita menghidupkan suasana di medan-medannya juga. Wah ini kayak tumbuh di pinggir pantai, jadi tengahnya sungai, jadi seperti itu teman ya. Nah ini panorama namanya. Jadi ini kayak tumbuh di pantai, kayak di tanah lot gitulah teman-teman ya. Nah panorama itu banyak teman-teman ya, ada yang di pinggir pantai, ada yang di pegunungan, itu banyak sekali temanya ya. Seperti ada gua di bawah, ada terowongan, di bawah ada sungai. Nah ini panorama, ini banyak pohon teman-teman. Ini bonsai ori di batu. Nah tapi batunya ini mengambang seperti ini. Nah ini bisa disebut dengan surrealis teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita bikin komposisi pohon dan logikanya kuat ya nggak masalah teman-teman ya, justru bisa menambah keunikan dari bonsai ini teman-teman ya. Yang penting kita tidak, pohon-pohonnya kita tata dengan komponen komposisi pohon yang kriteria pakem bonsai untuk kontes teman-teman ya. Nah anggap aja ini juga bonsai kelam lah. Nah kelam itu akar tumbuh, nah itu kelam.
bisa juga connect ya. Nah seperti itu. Ini kita sebut sebagai connect teman-teman ya. Kalau ini kita sebut sebagai wrap. Nah atau multitran ya, satu pangkal dia tumbuh banyak pohon. Nah, ini pohon on the rock teman-teman ya. Ini bisa disebut multitrang teman-teman ya. Ya multitrang itu satu batang satu pangkal banyak batang teman-teman. Bisa disebut multitrang ya. Yang penting proporsi anatomi ini kita tata dengan komposisi tatanan kontes juga nggak masalah teman-teman. Ya, yang terkadang banyak orang kalau bonsai ada batunya itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh. Ya, ini kebetulan kan kakinya komplit teman-teman ya. Ada semua untuk kriteria bonsai formal ya. Nah, kecuali kalau ini nggak ada kaki teman-teman ya. Di sini nggak ada kaki. Nah, untuk menutupi kekurangannya, kelemahannya kita pasang batu. Nah, seperti ini. Nah ini jadi kekurangannya agak tertutupi lah teman-teman. Nah seperti itu. Nah, kita tutup batu seperti ini. Nah jadi biar kekurangannya agak tertutupi ya, tampilannya agar bisa lebih baik lah. Nah, kenapa kok kekurangannya tertutupi? Bisa menambah nilai ya. Kalau kita ambil, kalau ini nggak ada kakinya kan nilainya kurang. Nah, kalau ada batunya ini dia bisa mengurangi kelemahannya. Kenapa? Nah, anggap aja pohon ini tumbuh di tanah bebatuan teman-teman ya. Formal tapi tumbuh di tanah bebatuan. Jadi kita melihat di hutan pun banyak pohon meskipun di tanah bebatuan nggak tumbuh di batu banyak teman-teman ya. Nah sebagian akar ada yang tertutup batu, ada yang tertekan batu. Nah itu ada di alam, ada teman-teman. Jadi jangan terus pohon ini di batu ada kelemahannya kurang, jangan. Nggak masalah kita pasang, kita kasih batu seperti ini. Sebenarnya kalau sudah kita kasih batu sudah nggak ada kekurangan teman-teman ya. Kekurangannya di mana? Soalnya pohon tumbuh di alam itu tidak normal sesuai yang teman-teman inginkan. Gaya seperti ini harus kakinya seperti ini, tidak. Pohon tumbuh di alam itu kan punya medan masing-masing teman-teman ya. Makanya saya sebutkan kalau pohon ini tumbuh di tanah bebatuan ya bisa masuk akal. Nanti ada akar yang ada tertutup batu itu masuk akal. Logikanya masuk. Tidak semuanya pohon terus tumbuh di kuburan, di lapang terbuka kan enggak ya, meskipun itu formal teman-teman ya. Nah balik lagi medannya. Kalau medannya tanahnya berbatu, banyak bebatuan di situ, enggak ya ada juga. Jadi ini udah enggak kelemahan teman-teman ya. Sempurnanya seperti ini ya. Ini kalau tumbuhnya di tanah yang enggak bebatuan teman-teman ya. Yang mungkin di kuburan yang enggak ada batu. Nah itu ya teman-teman untuk menilai itu lebih. Jadi jangan terus ada batunya jangan dianggap wah pohon ini ada kekurangannya, ada kelemahan. Jangan seperti itu teman-teman. Soalnya medan hidup setiap pohon itu tidak sama teman-teman ya. Nah, kalau ini kita tutupi kayak gini yang nggak ada kakinya, sudah nggak ada kekurangan teman-teman. Yang penting batunya ini kita pasang yang enak lah, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya, pas lah, tidak masalah teman-teman.